Narasumber kita malam ini mempunyai pengalaman gaib yang cukup unik. Beliau memiliki teman gaib yang selalu mengingatkan dan menampakkan ketika ada sesuatu yang ingin disampaikan, dan itu terus berlanjut sampai kurang lebih 8 tahun. Saya mulai ngekos itu di tahun 2017 sampai 2018 akhir. Nah, selesai pulang dari masjid, ada satu perempuan yang lagi duduk sambil main handphone. Pas saya tengok ke kamar itu ternyata kamarnya kosong. Ketika saya balik ke kamar saya, itu ada yang ngerawat kosan. Nah, itu kamar yang itu kosong, yang pojok ini. Udah lama bang kosong itu. Udah lama. Iya. Kemarin kayaknya ada yang ngontak tuh. Itu cewek ya kan. Rambutnya nggak panjang amat, agak sebahu cuman nggak tahu agak panjangan lagi. Agak bang, abang ngigo kali. Serius. Bener itu kosong karena itu kan bocor bang. Jadi nggak ada yang mau di pojok. Di situ memang ada PS jadul, PS2. Saya main sendirian karena stick cuma satu. Jarang teman kosan yang main ke rumah. Gimana sih kalau kita lagi nonton TV, kayak berasa ada orang di belakang. Itu saya nengok ke belakang tuh, saya hitungin tuh lebih dari 12 kali saya nengok ke belakang, itu nggak ada orang. Tiba-tiba dia ini kayak ada di sini. Mata manusia itu kan ada di sudut-sudutnya. Sudut-sudut itu kan juga kadang bisa melihat kayak saya pandangan ke depan, saya bisa ngeliat Bang Adin dari samping kan memang, tapi nggak sefokus apa yang dari si pupil mata yang melihat. Saya kesel, saya tengok. Saya nengok, dia kabur ke atas. Itu kayak gumpalan asap tapi padat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Vlogger Dadakan dalam segmen podcast dadakan horor. Malam ini kita kehadiran seorang narasumber yang mempunyai pengalaman berteman dengan makhluk tak kasat mata. Dan dari pertemanan itu banyak hal-hal goib dan yang tidak masuk akal dia alami. Tapi sebelum kita masuk dan memperkenalkan narasumbernya, silakan kalian bisa di like, share, komen, dan subscribe channel Vlogger Dadakan agar tidak ketinggalan video berikutnya. Langsung saja kita perkenalkan narasumber kita. Halo Bang, selamat malam. Malam, Bang Adin. Dengan Bang siapa? Dengan Edo. Edo ya, dengan Bang Edo. Kalau boleh tahu kegiatan sehari-harinya apa Bang? Kita pekerja lapangan di retail. Pekerjaan lapangan di retail mungkin semacam yang Seperti merchandiser, sales. Oh, gitu. Oke. Untuk malam ini, Bang Edo kira-kira ingin menceritakan pengalaman tentang apa Bang? Iya, pengalaman saya tuh pribadi tuh sempat berteman dengan sesosok perempuan yang dimana dia itu ngikutin saya tuh sekitar hampir 2,5 tahunan Bang. 2,5 tahun? Iya, 2,5 Dari tahun. Dari tahun 2018 awal sampai pertengahan 2020. Pertengahan 2020 ya, berarti terakhirnya itu 5 tahun. Iya, 5 bulanan ya, pokoknya sekitaran di bulan Septemberan lah. Septemberan tuh dia udah nggak muncul lagi. Yeah. Berteman dengan makhluk gaib. Makhluk gaib, yang mana dia itu adalah perempuan. Perempuan, wah menarik nih. Sebelum diceritain dan masuk ke inti ceritanya Bang, bagi kalian yang ingin menjadi narasumber seperti Bang Edo ini, kalian bisa langsung DM ke Instagram kita atau langsung ke email mendadakvlogger@gmail.com.
Ya Bang Edo, boleh langsung diceritakan? Ya, baik. Bang Adin, terima kasih. Jadi, cerita ini diawali pada tahun 2018 awal ya. Dimana saya tuh dulu ngekos. Ngekosnya itu di daerah Ciledug. Salah satu kosan yang saya tuh terkenalnya tuh cukup murah. Karena memang pada saat itu saya sebagai pekerja lapangan memang bukan orang yang pengen punya kosan mewah atau kosan yang serba punya fasilitas ya Bang Adin. Jadi ada kosan murah, bisa tidur, ya udah saya situ. Memang nggak terlalu mahal ya, 300.000, 350.000 per bulan. Itu saya bayarin kan setiap bulannya gitu ya Bang Adin. Saya mulai ngekos itu di tahun 2017 sampai 2018 akhir. Nah, di tahun 2017 itu selama saya ngekos di situ itu tidak terjadi apa-apa Bang Adin. Biasa saja seperti ya kerja, pulang, tidur, kerja, pulang, tidur. Kisah ini dimulai pada awal 2018, yaitu sekitar bulan Januarian, di mana saya itu memang ketika ngekos di situ, saya nggak terlalu mengenali lingkungan, Bang Adin. Lingkungan kosan yang memang dia itu ada 3 lantai. Saya nggak pernah kayak turun ke bawah, lihat sana sini, atas, batu pojok, itu ada kamar mana aja, enggak. Jadi hanya akses saya jalan dari bawah ke atas aja, sampai ke kamar saya, itu aja udah. Nggak pernah ke ujung-ujung, nggak pernah. Nah, tempat itu dibilang kosannya itu cukup bebas. Kosan cukup bebas. Yang dimana tetangganya itu, mohon maaf, tempat para orang yang kumpul kebo, yang ngekosnya sering bawa pacar, karena terbilang sangat bebas. Nah, karena saya juga memang ngincer murahnya ya Bang Adin ya. Karena di mana ngekos itu yang di atas, yang di bawah 500.000 itu jarang sekali untuk di daerah Tangerang itu sangat sulit sebenarnya. Jadi lingkungan saya itu yang sebelah kirinya ini ya tiap malam tuh berisik. Ya entah dia minum minuman, entah ada yang berbuat ya sebentar senonoh lah dengan pasangannya itu, menurut saya sih ya masing-masing aja sebenarnya. Ya, saya nggak terlalu banget mempedulikan keadaan sekitar. Yang penting saya bisa tidur, saya nggak kehujanan, saya nggak kepanasan, saya punya kosan gitu. Sekali waktu pada saat itu memang saya ini orang yang cukup resik dalam menjaga kamar. Setiap saya ke supermarket, pulang kerja, saya selalu beli itu pengharum ruangan serta kayak kamper-kamper buat pengharum baju gitu. Teman datang ke kamar minjam casan, ih kamar lu kayak perempuan, wangi banget gitu. Dan saya bilang, iya bang, ya biar nyaman bang tidurnya. Kita mau ngambil casan saya nih ke kamar dia, itu bau banget. Ya selayaknya kamar laki-laki lah ya kan, bau rokok, ya bau spray nggak diganti, ya mungkin dia habis main keringetan di luar, pindah ke dalam rumah, dalam kamar tiduran, atau jadi mungkin baunya tuh nggak sedap kalau menurut saya. Nah, saking lingkungannya sangat begitu bebas dan kurang bersih ya kan, jadi saya pribadi pun kayak semakin saya ada di lingkungan yang bebas bang, semakin saya tuh kayak makin mendekatkan diri bang kepada yang Maha Kuasa gitu, kayak malah kayak sholat di kosan. Karena kalau lagi maghrib saya selalu keluar ke masjid dengan pakai baju koko. Sekali waktu saya pernah diketawain sama teman-teman kosan, katanya, "Duh, Pak Ustadz gitu." Padahal memang saya bukan orang-orang yang alim-alim amat gitu. Selesai pulang dari masjid, saya naik tangga. Jadi tangganya itu bang, naik ke atas itu tangganya zigzag bang, zigzag itu ke sini ke dalam. Nah, keluar tangga itu ada lorong. Nah, lorong saya tuh kamar tuh ada di sebelah kanan bang dari tangga. Dan lorong ujung sana tuh sebelah kiri tuh saya ngeliat ada satu perempuan yang lagi duduk sambil main handphone. Gitu. Itu saya biasa aja. Saya pikir, oh itu penghuni kosan. Sekali, 2 kali. Nah, saya bingung, subuh pun dia ada.
Subuh. Itu pas mau ke masjid atau? Enggak, posisi saya tuh bukan mau ke masjid, tapi mau wudu. Karena kamar mandinya di luar. Jadi ketika saya mau wudu, kalau saya mau ke masjid agak lumayan jauh bang, pakai motor. Jadi saya sholat di rumah aja, saya wudu, kok dia ada. Saya pikir mungkin apa dia nggak bisa tidur atau mungkin dia gerah, karena sangat panas sekali. Di sana itu memang ventilasi tuh nggak ada. Kipas angin 1-2 itu juga nggak cukup. Ya mungkin kalau buat orang-orang yang gerahan itu pasti ya harus pakai AC gitu. Terus, kok ini orang ada terus? Nah, iseng dong, saya waktu itu ada burung. Ada burung lovebird. Itu terbang-terbangan masuk dan aku pikir itu burung orang. Saya kejar bang. Dari depan kamar kosan saya, larinya terjun ke sana, ke pojok gitu. Saya kejar itu burung nggak ada. Kemana itu burung? Cakep, warnanya tuh hijau merah, agak ada birunya itu. Pas saya tengok ke kamar si perempuan itu ternyata kamarnya kosong bang. Itu kamarnya kosong.